Mahfud MD, ini bukan fitnah, kuat dugaan Budi Ari terlibat judul. Seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Kiswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana, kemudian menjadi tenaga ahli Anda, gitu. Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri, berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga, kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah ya? Bukan fitnah dong, bukan fitnah, karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak, muncul di sidang DPR ketika Menkom Digi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budi Ari, sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah ya. Berita meluas. Nah, kalau mau katakan memfitnah, kan saya dengar tuh, wah itu yang memfitnah akan dilaporkan ke polisi, memfitnah. Loh, laporkan aja semua yang bicara tentang Budi Ari itu, ribuan orang. Sebegitu banyak ya yang harus dilaporkan. DPR, aparat penegak hukum kan bicara peran Budi Ari di situ. Terus kok dibilang memfitnah gitu ya. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor. Akhirnya orang-orang Mulyono satu persatu sudah kena perangkap begitu kan ya. Satu persatu sudah mulai ketahuan ya. Apa yang terjadi begitu? Saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Mahfud MD begitu kan ya, soal nuansa-nuansa keterlibatan Budi Ari, nampaknya ini menjadi indikasi kuat bahwa Mahfud MD yakin dan seyakin-yakinnya begitu kan ya. Kalau ditelusuri lebih dalam, bukan tidak mungkin bisa kena ya. Soal polemik kasus ijazah, soal judul ini begitu kan ya, yang menyeret nama mantan Menteri Komunikasi ya dan Informatika Menkominfo, Budi Ari begitu Setiadi ya, ini terus bergulir kepada di publik begitu. Terutama sekarang ini muncul bahwa muncul dalam dakwaan-dakwaan yang kemudian ya, dalam dakwaan Tony Kejagung mengatakan tidak mungkin ya, kalau semisal ya ada dakwaan terus kemudian ada fakta-fakta baru lalu kemudian dibiarkan, tidak mungkin. Ini akan ditelusuri ya, setidaknya minimal diperiksa begitu. Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah ya? Bukan fitnah dong, bukan fitnah, karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak, muncul di sidang DPR ketika Menkom Digi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya. Setidaknya memfasilitasi orang yang melakukan hal itu di ruangan itu, dari lantai 3 ke lantai 8 bahkan lebih besar. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ada tayangan lebih dahsyat dari situ tentang omongan Prof. Mahfud ini ya. Jadi saya juga sangat menyayangkan ada tayangan yang lebih dahsyat. Prof ini ngomong begini, ada rumor di kepolisian yang menyatakan bahwa sudah ada bahkan rekaman tentang penangkapan, duit itu jumlahnya ya, nilainya seorang Prof. Mahfud mengatakan itu. Jadi tujuannya apa? Kami menganggap itu bukan rumor, justru itu fitnah yang dilakukan oleh Prof. Mahfud. Jadi
Justru saya yakin percaya pada saat itu juga Prof. Mahfud itu tidak baca dakwaan, hanya ngelihat judul-judul yang seperti yang dia bilang tadi itu. Begitu merespon Prof. Mahfud tadi. Nah oke, terkait pertanyaan yang sama ke Bang Andi. Perlukah Budi Ari membuka seterang-terangnya ke publik? Baik terkait pusaran judul ataupun kenapa mention nama Budi Gunawan? Gini loh, kan tadi saya udah mengatakan ya Budi Ari itu sedang fokus untuk Koperasi Merah Putih. Ya. Oke, tapi ini buat gaduh. Ya, dengar dulu. Justru itu dihitung kalau tampil di publik atau pilihan langsung melakukan klarifikasi dengan yang saya bilang ini teman-temannya juga politisi PDP ini. Nah beliau lebih memilih komunikasi langsung aja supaya isu ini stop, supaya tidak gaduh lagi. Mudah-mudahan interupsi ini juga nggak ngangkat isu itu lagi. Iya, jadi dengan dilakukan klarifikasi oleh Ratas TV. Ya, menurut kami itu sudah sangat jelas. Secara politik nanti biarlah Budi Ari melakukan komunikasi langsung dengan teman-teman politisi PDIP. Kondisi psikologi publik hari ini adalah menuntut kejelasan kasus-kasus ini. Karena terucap dalam banyak pidato Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Nah ini satu keadaan yang pada akhirnya orang akan lihat apakah konsistensi pemberantas korupsi itu betul-betul jadi target utama untuk diperlihatkan pada publik bahwa Presiden Prabowo memang menginginkan birokrasi yang bersih, menginginkan pemerintahan yang bersih. Bahwa timbul lagi kontroversi seolah-olah kejaksaan tidak bisa bekerja karena diancam diintervensi oleh lembaga lain, karena itu diperlukan pengamanan oleh militer dengan alasan apapun. Tetap semua hal di belakang itu adalah tumpukan korupsi yang terjadi sejak masa Presiden Jokowi. Kan tetap kita mau lihat latar belakang korupsi ini adalah permissiveness dari Presiden Jokowi di era dia memerintah. Kita sebut permissiveness sebab begitu banyak kasus yang bahkan menyangkut keluarga Presiden Jokowi yang tidak bisa diproses, itu yang dilaporkan oleh Ubedillah yang soal gratifikasi, money laundering, dugaan money laundering, itu semua pernah beredar di dalam pemberitaan, tapi kemudian hilang sebagai kasus. Jadi kita mau tuntut sebetulnya semacam kejelasan apakah kasus-kasus ini sama-sama dalam kualitas pemikiran Presiden Prabowo, apakah semua kasus korupsi harus dituntaskan atau sekedar diucapkan untuk diperlihatkan pada publik. Jadi menurut yang kami tangkap itu kan disebut menerima alokasi 50%. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Gitu loh. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka itu kesepakatan di antara mereka, bukan saya bersepakat dengan mereka. Itu lengkap kok di berkas. Jadi selama ini media mengutip tergesa-gesa atau misleading atau memframing dan cenderung fitnah ke saya gitu. Kan ini kata-kata Mahfud MD begitu kan, ya, diduga keras, ya, diduga keras. Artinya sudah mulai sampai ke keyakinan orang ya 99% begitu kan, bahwa apakah ada dugaan-dugaan keterlibatan itu begitu. Makanya Budi Ari yang saat ini ya sebagai Menteri Koperasi ya, kalau nggak salah sebagai Menteri Koperasi, dalam berbagai kesempatan telah membantah dirinya tidak terlibat ya. Apalagi sampai ada rekaman. Wah, yang bermain politik di dalamnya di sisi itu begitu kan. Soal fitnah sana sini begitu. Katanya ya yang dituduh itu adalah dari kader PDIP. Ini yang ramai beredar Pak, dalam dakwaan ada tertera nama Pak Bud. Jadi itu adalah narasi dan framing jahat yang menyerang harkat dan martabat saya sebagai pribadi. Itu sama sekali tidak benar. Kita mesti melihat secara jernih dan tidak terlibat dalam permainan yang salah. Narasi alokasi itu kan kong kali kong di antara mereka, bukan inisiatif atau permintaan saya.
Bahkan saya tidak tahu ada kesepakatan itu, mereka juga tidak pernah memberitahu, apalagi ada aliran dana, waktunya tidak ada. Ketika itu kan saya sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan judi online, boleh dicek aja rekam jejak digitalnya. Tapi kemudian yang... Jadi menurut hemat kami ada 3 poin penting yang dapat membuktikan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan judi online seperti narasi yang beredar, fitnah yang kecil ini. Intinya pertama, mereka para peserta tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena memang selesai proses hukum. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya orangnya laku. Kedua, Budi Ari tidak pernah tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Dia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya itu sudah sangat membuktikan, Jarum. Tapi kalau misalnya memang nanti ketika dibutuhkan, Pak, sekali Pak, terakhir, Pak Bud, kalau misalnya dibutuhkan untuk pemeriksaan misalnya atau menjadi saksi, saya siap membantu. Itu kan sudah ada BAP, BAP sumpah saya, waktu saya dipanggil, bisa dipakai, bisa digunakan. Siap kalau gitu. Begitu. Ya, makasih banyak Pak Bud. Cukup, udah jangan kebanyakan. Ya, makasih Pak. Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili satu perkara itu didasarkan pada surat dakwaannya penuntut umum. Itu dulu, ya. Jadi dia nggak bisa lari dari situ. Udah. Lalu surat dakwaan disusun dari mana? Surat dakwaan disusun dari berkas perkara, dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Berkas perkara disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Nah, dalam perkara ini tugas dan fungsinya jaksa adalah sebagai penuntut umum. Maka dia menyusun surat dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta dalam berkas perkara yang disidik oleh teman-teman di Polri. Kami dalam posisinya sebagai penuntut umum. Ya, maka kami membaca, meneliti, menganalisis sesuai dengan pasal-pasal persangkaan yang menjadi pasal dakwaan berdasarkan fakta yang ada dalam berkas perkara. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, ya, ngeri-ngeri sedap. Ada apa di balik ini semua? Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Pak Mahfud MD ini ya jelas begitu kan, terus terang di situ begitu, ya. Apakah Budi Ari ini kena atau tidak begitu? Kalau Pak Mahfud MD yang mengatakan itu, saya kira ini akan menjadi pertimbangan begitu kan untuk menelusuri itu. Tapi siapa di balik ini semua? Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira ini persoalan yang sangat-sangat serius untuk mengungkapkan orang-orang Mulyono begitu kan. Ya, bisa saja lambat laun pelan-pelan ujung-ujungnya ditangkap. Mantan Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, bersuara terkait dugaan keterlibatan Budi Ari Setiadi dalam kasus judi online yang diduga beroperasi dari lingkungan Komdigi tersebut. Mahfud menyebut nama Adi Kismanto, seorang tenaga ahli yang dikabarkan memiliki peran penting dalam pengoperasian situs perjudian digital. Mahfud menekankan bahwa Adi merupakan pejabat resmi yang diangkat oleh pihak berwenang, dalam hal ini adalah menteri. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang. Namanya menteri, kata Mahfud dalam videonya yang beredar tanggal 30 Mei tahun 2025. Lebih lanjut, Mahfud mengungkap bahwa Adi diduga menjalankan aktivitas perjudian online dengan memanfaatkan fasilitas digital milik Kominfo. Ia pun mempertanyakan proses pengangkatan pejabat tersebut, terutama setelah diketahui bahwa yang bersangkutan bukanlah lulusan sarjana. Kok ceroboh sekali lalu menggunakan kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian, tegas Mahfud. Kata Mahfud, pernyataan Budi Ari yang menyebut bahwa Adi adalah ahli IT dan langsung digunakannya sebagai tenaga ahli, menunjukkan lemahnya proses verifikasi dan seleksi pejabat di lingkungan kementerian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari, dia ngaku ahli IT dan dia saya pakai. Masa gitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya, cetusnya. Mahfud menyatakan bahwa karena posisi Budi Ari sebagai menteri, maka ia seharusnya memikul tanggung jawab atas aktivitas yang terjadi di bawah struktur kementeriannya.
Padahal dia menteri, berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang hanya karena mengaku ditempatkan lalu melakukan kejahatan, Mahfud menuturkan. Mahfud bilang, dugaan keterlibatan Budi Ari bukan merupakan fitnah, melainkan analisis yang didasarkan pada fakta dan logika tanggung jawab jabatan. Patut diduga kalau saya, diduga keras, bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia melakukan itu. Lah ini bukan fitnah dong, kuncinya.